Beberapa bulan yang lalu, gue ke Dakims Aviary melihat Aldabra di dalam Dakims Aviary. Bisa menyetukah dia dengan burung-burung yang ada di sana? Dan melihat burung-burung berkicau bebas di Dakims Aviary. Bukan di kandang kecil, tapi di kandang yang begitu besar. Mereka lincah sekali dan suara-suaranya yang merdu. Nggak lupa kirim burung kekep babi juga ke Dakims Aviary dan unboxing bareng Irfan Hakim. Wah, seru tentunya. Nah, di episode kali ini gue mau ngasih tanggapan soal Dakims Aviary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satu Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke teman-teman, konten kali ini adalah konten tanggapan gua soal Dakims Aviary ya. Setelah beberapa bulan yang lalu gua kesana, melihat langsung Dakims Aviary begitu megahnya, berdiri kokoh di sebelah rumah Irfan, di sebelah rumah Joglo. Isinya itu banyak burung-burung keren, burung-burung yang inilah, yang kicauannya itu luar biasa ya. Maksudnya dalam artian tuh dari berbagai daerah itu burung ngumpul di satu tempat teman-teman. Dan kebanyakan burung lokal ya, karena cintai produk lokal. Dan nggak lupa juga nanam pohon-pohon yang keren, pohon-pohon yang memang bermanfaat untuk si burung-burung tersebut, biar seperti di habitatnya ya teman-teman ya. Dari masuk ke dalam, melihat pembangunannya, pembangunan tempat makan burung dan penanaman pohon, itu luar biasa sekali. Repot banget aslinya teman-teman. Masukin pohon besar ke dalam aviary perlu digotong banyak orang, dan itu bukan pohon yang emang tadinya tumbuh di situ, bukan, tapi pohon yang diambil dari luar atau dibeli dari luar atau dimasukin ke dalam aviary untuk tempat singgahnya si burung-burung tersebut, untuk tempat bertumbuhnya si burung-burung tersebut juga. Ada restoran makan untuk burungnya, keren banget itu. Ada rumah pohon juga untuk merawat hewan-hewan yang masih butuh karantina ya, baru datang nggak langsung dilepas, tapi dibikin adaptasi dulu sama lingkungannya baru dilepasin. Itu keren banget teman-teman. Dan gue pun naik ke atas juga ya, walaupun ketakutan karena emang gue pribadi takut ketinggian. Ya udahlah, akhirnya maksain buat naik ke atas. Wow, itu luar biasa sih, rada ngeri-ngeri gitu. Untuk gue yang fobia ketinggian itu ngeri teman-teman, karena di pinggir kanan kiri ya, kalau untuk depan belakang mungkin ada pegangan ya, tapi untuk pinggir kanan kiri itu kayaknya nggak ada deh. Kalau misalnya jatuh ya udah langsung gelinding. Itu ngeri ya. Oke, gue sampai sekarang masih bingung deh, kenapa nggak ditanamin pohon dulu teman-teman? Kenapa bikin kandang yang gede dulu, aviary dulu, baru masukin pohon? Itu sih yang gue kepikiran di situ sebenarnya. Kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi kan gue hanya sekedar ini ya, berkomentar, hanya sekedar kritik gitulah, kritik teman-teman, kritik tipis. Kenapa nggak ditanamin pohon dulu, baru dibikin aviarinya? Kenapa dibikin aviarinya, dibikin kandangnya dulu itu, yang aviari gede, baru masukin pohonnya? Kan lebih enak kayaknya pohon dulu, baru aviarinya. Dibikin dulu, masukin.
Tapi keren banget sih. Di dalam nggak cuma burung doang isinya, tapi ada kura-kura, bahkan mungkin nanti ular bakal masuk situ ya, ular-ular pohon, karena banyak pohon-pohon juga di situ. Dan ada celah juga di besi-besi si aviary tersebut. Itu bisa jadi ular masuk ke dalam situ. Jadi habitat seperti di alamnya ya. Oh ya, nggak cuma kura-kura sama burung, tapi ada hewan-hewan kecil seperti cacing, serangga-serangga kecil juga teman-teman. Wah, itu sih keren banget ya, seperti ekosistem di alamnya. Gue nggak ngerti kenapa bisa berepisode-episode itu luar biasa sih. Bahkan sekarang udah 100 lebih ya. 100 lebih. Dan sempat gue naruh burung keke babi juga di situ. Cuma katanya burung keke babinya nggak akan dilepasin di situ nantinya. Rencananya dilepasin di luar aviary. Jadi burung huming lah ibaratnya, kayak di liaran itu mereka bener-bener liar, tapi masih ingat rumah ya teman-teman ya. Karena banyak yang bilang, bahkan termasuk gue pribadi ya, kalau keke babi itu nggak cocok untuk ditaruh di dalam aviary. Cocoknya dia di luar aviary karena sarang-sarangnya itu bukan di situ rata-rata ya. Yang gue ketahui itu kekep rata-rata di menara-menara gitu, di ujung-ujung rumah, di atas-atas rumah lah. Dia lebih suka di situ. Mungkin sifatnya juga teritorial kali ya. Nah, kalau untuk kura-kura sama burung itu gue nggak komen macam-macam sih. Masih cocok lah, masih cocok. Karena kasus untuk burung digigit sama kura-kura itu ya kayaknya sih nggak terlalu fatal. Karena burung juga kan bisa kabur gitu kan, bisa terbang. Kecuali burungnya sakit dimakan sama kura-kura itu masih wajar. Mungkin kakinya nggak bisa jalan. Berarti jatuh dari atas gitu kan, berantem sama temennya. Nah itu nanti dimakan sama kura-kura bisa jadi. Itu. Oke, dari sekian pohon yang gue lihat di aviary, keren. Pohon-pohonnya pas lah. Pohon-pohon seperti di hutan teman-teman, besar dan tumbuh tinggi. Nggak kayak di sawah-sawah. Kalau di sawah-sawah kan pendek-pendek ya. Itu tinggi-tinggi, kayak di hutan itu keren banget. Terus ada airnya, itu bagus teman-teman. Ada kayak danau, mini danau lah. Mini danau itu keren banget karena ngebantu burung-burung untuk minum, untuk berenang. Itu penting, keren. Terus ada air mancurnya juga ya. Nah, satu lagi tuh yang gua pas sore ngeliatnya tuh keren banget. Ada misting alami atau hujan buatan teman-teman. Jadi hujan buatan itu nggak tahu, gue lupa. Itu dia mancur itu kalau nggak salah pas waktu itu sore deh baru mancur tuh. Jadi alami, nggak perlu kita siram dari bawah ke atas, nggak. Dia udah otomatis ya teman-teman ya. Jadi burung-burung itu bakal seger dan tanamannya pun bakal hidup. Wah, ajib. Luar biasa. Keren sih untuk seorang Irfan, itu luar biasa, bisa menginspirasi orang-orang untuk melakukan kegiatan seperti itu. Positif banget teman-teman, positif banget daripada berburu kan. Enak bikin aviary biar burung-burung itu nggak mati tertembak di alam gitu kan. Ya udah dibikinin kandang gede biar lestari juga sih. Jadi ketika di dalam aviary udah numpuk untuk burung-burungnya, misalnya ada yang kawin gitu kan, kawin bertelur, netes jadi banyak, kan bisa disumbangin ke hutan mana gitu biar dia leluasa. Nggak mungkin dong kalau misalnya di dalam aviary udah banyak banget burung, nggak mungkin didiemin aja di situ, pasti ada yang dilepas liarkan atau dikembalikan asal burung tersebut. Misalnya nih dia dari Jawa Timur, ya udah mungkin ada anakannya yang udah berkembang biak banyak di situ, bisa disumbangin beberapa ke sana. Kayaknya sih planningnya kedepannya ke situ, Irfan. Keren. Itu menginspirasi gue buat bikin aviary sebenarnya, cuma dananya belum cukup. Baru punya 5.000. Keren teman-teman. Ya semoga bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lain, untuk teman-teman yang nonton di sini, biar lebih menyayangi sesama makhluknya. Burung. Sebenarnya kalau yang gue pengen itu burung onta sih. Burung onta asik ya. Oke, mungkin cukup itu aja tanggapan gue teman-teman soal The Akim's Aviary. Ya semoga kita doakan
The Hakims Aviary makin maju, makin berkembang, makin meluas lagi lah, ibaratnya nambah-nambah tempat, no problem ya. Yang penting penghijauan tuh ada. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.